Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kewirausahaan akan mempresentasikan hasil bisnis plan kami, yaitu sebuah produk yang akan kami tawarkan berupa aplikasi yang kami beri nama Chart Apps. Saya, Regita, sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Kelompok kami beranggotakan 9 orang, yaitu yang pertama Denada Putrisya, yang kedua Isan Alam Fadilah, yang ketiga Keisha Priya Harmanini, yang keempat Ketut Tanggas Anggra Wisesa, yang kelima Muhammad Fadel, yang keenam Nadia Arda Anggraini, yang ketujuh Nakita Asa Arya Wibawa, yang kedelapan saya sendiri Regita Ingrid Cahyani, dan yang terakhir Sausan Setiadi. Introductory slide yang akan dijelaskan oleh rekan saya Keisha Priya Harmanini. Apa sih Card Apps itu? Card Apps merupakan sebuah platform yang menjual ulang berbagai software yang berlisensi. Selanjutnya ada logo dari Card Apps. Keranjang pada logo melambangkan wadah dari berbagai aplikasi atau software. Warna biru pada logo melambangkan warna yang membawa kepercayaan dan profesionalisme. Warna silver pada logo melambangkan intelektualitas dan teknologi yang tinggi. Kemudian ada problem slide yang akan dijelaskan oleh rekan saya Denada Putrisya. Butuh aplikasi berbayar, tapi kalian bingung gimana cara bayarnya karena ribet. Kemudian ada solution slide yang akan dijelaskan kembali oleh Denada Putrisya. Dengan Chart Apps, kalian tidak perlu bingung harus membayar dengan metode apa, karena Chart Apps akan menyediakan metode pembayaran yang sudah populer dengan warga lokal. Nah, Chart Apps juga akan mempermudahkan proses pengiriman barang sehingga kalian tidak perlu bingung kapan barang akan sampai. Kemudian ada customer market slide yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fadel. Pada customer market ini terdapat 3 poin, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Pada segmenting, Chart Apps menawarkan berbagai aplikasi yang berlisensi untuk pengguna PC. Berdasarkan letak geografiknya, Chart Apps akan tersedia di wilayah Indonesia. Untuk demografiknya, Chart Apps ditujukan kepada orang yang berumur 13-30 tahun dan kepada orang-orang yang tertarik membeli aplikasi yang berlisensi. Targetingnya, Chart Apps ditujukan kepada orang yang kesulitan dalam mengurus pembayaran aplikasi, kartu kredit, Visa, dan lain-lain. Dalam aplikasi ini kami menawarkan cara pembayaran yang mudah dan aman, GoPay, Dana, OVO, dan lain-lain. Untuk positioningnya, pada Chart Apps, kemudahan bertransaksi dalam pembelian atau berlangganan suatu software dengan mudah. Di Indonesia terutama, belum ada layanan seperti ini secara lengkap menyediakan berbagai macam software. Kemudian ada competitive landscape slide yang akan dijelaskan oleh Sausan Setiadi. Untuk kompetisi yang akan dihadapi oleh Card Apps adalah banyaknya penyedia aplikasi bajakan, baik gratis maupun berbayar. Produk yang kami jual dijamin original sehingga tidak ada proses install yang ribet karena aplikasi palsu. Di sini kami juga membuat bisnis model Canva yang akan dijelaskan oleh Nakita Asa. Untuk bisnis model Canvas, pada key partner kita memiliki computer software company, publisher, bank, OJK, dan e-money. Untuk key activities kita ada software development, penjualan, pembelian software, dan maintenance dari software kita. Key resource kita ada website, internet, sumber aplikasi terpercaya, dan software. Value proposition adalah untuk memudahkan pembelian software, menawarkan berbagai macam aplikasi, alternatif software untuk harga yang lebih murah. Untuk menjaga customer relationship, kita ada pemberian voucher diskon kepada customer baru, royalty program untuk customer tetap. Untuk channel, kita ada sosial media seperti Instagram, Twitter, ataupun Facebook, website, papan iklan, dan email marketing. Untuk customer segmen, kita ada laki-laki dan perempuan, umur di antara 13 hingga 30 tahun, masyarakat menengah ke atas, ataupun perusahaan. Pada cost structure, kita ada gaji pegawai, biaya domain, biaya internet, biaya listrik, biaya pemeliharaan, atau maintenance. Untuk revenue streams, kita ada dari penjualan item dan pre-order. Kemudian ada current status yang akan dijelaskan oleh Sausan Setiadi.
Seperti yang kami bilang sebelumnya, kami menawarkan jasa berupa aplikasi yang memudahkan orang-orang untuk membeli software berlisensi, dan pada saat ini di Indonesia belum terdapat layanan seperti CardTaps yang menyediakan berbagai macam software. Kemudian ada marketing plan yang akan dijelaskan oleh Isan dan Ketut Tangkas Anggara Wisesa. Produk kita memiliki nama brand CardTaps, kualitinya, kemudahan bertransaksi, keamanan, dan keoriginalan terjamin. Price, harga sesuai software tersedia atau terdapat promo dari jasa pembayaran. Place, melalui situs internet dan aplikasi untuk Windows dan macOS. Promotion, menggunakan database system untuk menuntun orang untuk membeli atau berlangganan melalui aplikasi kami, sesuai dengan software apa yang mereka mau. Media online menawarkan produk melalui marketplace dan endorse konten kreator teknologi. Baik, kita akan mulai analisis SWOT. Oke, yang pertama adalah strength atau kekuatan. Dapat mengikuti kebutuhan konsumen. Jadi konsumen itu banyak yang menggunakan aplikasi bajakan karena mereka ingin memiliki sebuah aplikasi yang berbayar, akan tetapi proses pembayarannya itu cukup ribet sehingga mereka lebih memilih untuk menggunakan aplikasi bajakan. Sehingga kita memiliki kekuatan di mana kita menjual aplikasi ini dengan pembayaran yang lebih mudah, yang lebih relevan kepada masyarakat di Indonesia terutama. Dan juga aplikasi yang dijual juga itu sudah memiliki lisensi atau original dari aplikasi tersebut. Lalu kekurangannya, weakness-nya itu modal yang dibutuhkan itu besar dikarenakan kita harus membeli aplikasi itu dulu yang pertama, lalu dijual kembali ke konsumen. Jaringan distribusinya juga itu bisa dibilang sedikit kurang efisien. Lalu opportunity-nya adalah meningkatnya penggunaan PC. Itu dilihat dari zaman sekarang yang serba digital, serba online, maka penggunaan PC di masyarakat juga itu menjadi berkembang. Lalu threat-nya banyaknya pengguna PC yang menggunakan aplikasi bajakan. Kembali lagi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, banyak sekali konsumen yang menggunakan aplikasi bajakan dikarenakan pembayarannya yang cukup ribet atau rumit dari aplikasi tersebut. Kemudian ada manajemen tim slide. Ya, di sini merupakan manajemen tim kami. Saya Keisha Priarmadini sebagai CEO. Saya sendiri, Regita Indrijayani sebagai COO. Saya Nakita Asa Arya Ubawa sebagai member dari COO. Saya Sarsan Setiadi dan pada manajemen tim CardTaps ini, saya adalah CMO. Saya Muhammad Fadel selaku member dari CMO. Saya Denada Putrisya sebagai CFO. Saya Iksan Ahmadillah sebagai member of CFO. Saya adalah Ketut Tangkas Anggara Wisesa sebagai CTO. Perkenalkan, nama saya Nadia Arda Anggraini, member dari CTO. Kemudian ada operation plan, yang mana akan dijelaskan oleh Ketut Tangkas Anggara Wisesa. Baik, flowchart. Sekarang untuk yang pertama kita membuat CardTaps terlebih dahulu. Kita mendevelopnya. Lalu setelah membuat kita survei pasarnya di mana, pasarnya itu apa, segala macam. Lalu kita setelah mendapatkan pasarnya yang tepat, maka kita bisa mulai bekerja sama dengan berbagai mitra. Nah, jika sudah terjalin kerjasamanya, kita mulai bisa mempromosikan produk kita kepada masyarakat. Setelah menggapai banyak cukup masyarakat yang sudah terpromosi, itu baru kita bisa launching produk kita, begitu. Terima kasih. Kemudian yang terakhir yaitu financial projection yang akan dijelaskan oleh Nadia. Nah, di sini ada financial plan-nya. Pertama ada material atau variable cost-nya. Di sini ada pajak, yaitu 10.000, asuransi barang 25.000, harga barangnya 100.000, ini masih biaya kotornya. Nah, jadi didapat yaitu cost of goods sold-nya itu 135.000. Lanjut lagi ada general expense-nya atau biaya tetap yang harus dibayar per bulan, itu udah include listrik, ada 500.000, wifi 500.000, maintenance atau perawatan
kira-kira 1 juta per bulan. Terus gaji plus asuransi jiwa, ini udah dibagi 9 orang, berarti kira-kira 14 juta. Sewa gedungnya 250 per bulan, domain servernya 1.900.000, domain websitenya 55.000. Terus ada biaya tabungan di sini, ini bisa digunakan saat dibutuhkan, yaitu 175.000. Lanjut di sini ada sales dan marketing expense-nya atau biaya pemasarannya, atau juga bisa promosinya gitu. Ada sosial media di sini per bulannya 750. Lanjut di sini kami direct marketingnya, kami bisa menyewa billboard kira-kira 600.000 per bulan. Nah, jadi di sini budgeting yang kami perlukan totalnya itu kira-kira ada 20 juta. Ini ditambah didapat dari variable cost ditambah dengan fixed cost-nya. Biaya per bulan wajib atau biaya tetap yang harus dibayar. Didapat sekitar 20 juta. Ini juga udah include dari HPP itu 135. Nah, jadi di sini kami menjual atau biaya bersihnya yang kami atau produk yang kami jual itu 175.000. Gitu. Terus ada BEP-nya per unitnya ada 50. Lanjut ini ada keuntungan yang kami dapat dari penjualan produk kami itu sekitar 40.000. Lanjut, ini ada projection sales-nya. Nah, jadi dalam 1 tahun itu berapa banyak kami menjual produk yang kami buat ini. Di sini ada pendapatan atau revenue. Kalau misalnya 1 tahun kami dapat menjual 1.000 produk, maka kami dikali dengan 175.000 dari harga per produknya yang kami jual. Ada yaitu sekitar 175 juta. Lanjut, profitnya atau keuntungan atau juga laba yang kami dapatkan, kalau misalnya tadi 1 tahun penjualan kami sekitar 1.000 produk, maka dikali dengan keuntungan 40.000, berarti sekitar 40 juta per tahun. Lanjut, di sini ada keuntungan bersama atau share profit. Di sini owner-nya atau pemilik di 85% itu dikali dengan keuntungan tadi atau laba 40 juta. Berarti didapat per tahunnya 34 juta. Terakhir ada investor, berarti 15%-nya dikali dengan hasil dari laba tadi, berarti 15% dikali dengan 40 juta, berarti didapatnya 6 juta per tahunnya. Gitu. Mungkin bisa dilanjut ke moderator. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian bisnis plan yang telah saya dan rekan saya sampaikan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.